Let's play. Permasalahan utama permukiman kumuh di kawasan Semanggi adalah ketidakteraturan bangunan akibat pertumbuhan permukiman ilegal di bantaran sungai dan konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kawasan ini rentan terjadi bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan kepadatan permukiman yang tinggi. Akses jalan permukiman belum memadai dan tidak sesuai persyaratan teknis, serta jaringan drainase yang belum terkoneksi dengan baik. Konsep penataan permukiman di kawasan Semanggi menggunakan land consolidation, di mana warga dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata. Untuk segmen penataannya sendiri, Semanggi RW 23, Semanggi RW 2, 3, 4, dan 5 Sangkrah Losari Dembangan dengan lahan HP 16. Pada tanggal 15 Agustus 2021, Departemen Sosial Kemasyarakatan HMDS Fondasi berkesempatan untuk menyambangi Kelurahan Satu Mojo yang dulunya merupakan RW 23 Kelurahan Semanggi. Konsep penataan subkawasan 23 Semanggi adalah penataan bantaran sungai dengan penyediaan rumah layak huni, ruang terbuka publik, penyediaan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh yang tersebar di dalam delineasi kumuh RW 23. Penataan tersebut untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat meningkat. Program Kotaku ini bagi masyarakat kami ini sangat menolong sekali, karena dulu ya kita garis merah kumuh, tapi dengan ada program ini sudah makin bagus dan pola hidup masyarakat juga tetap berjalan lancar. Napa warga setempat sing teng RT ini panjenengan niku sangat antusias sangke napa enten program ngeten. Iya, sangat antusias sekali karena ya dulu cuma menggoni bukan haknya. Sekarang mereka sudah mendapatkan ini dari Kotaku, itu kita berterima kasih sekali selaku yang dituakan di RT. Perubahan apa saja sih Pak yang sudah terjadi terutama di RT 7 ya? Iya. Di lingkungan sekitar RT 7 niku mergi napa adanya program niki niku perubahannya napa? Ya, perubahannya masyarakat ya hidup sehat itu. Terus dengan adanya yang dipercaya di tempat kita dengan sanitasi itu kita juga makin sehat. Dan program kita Kampung RT 07 Kampung Idaman, Indah Damai Aman, itu tujuan kita. Oh, nggih. Sebelumnya Bapaknya namanya siapa? Nama saya Nur Rahmat. Sebagai ketua RW mana, Pak? Ketua RW dulu 23 Kelurahan Semanggi, sekarang RW 1 Kelurahan Mojo. Oh, nggih. Iya. Apa sih Pak yang menjadi latar belakang Semanggi dipilih menjadi lokasi Kotaku? Oh gini, itu panjang Mbak sejarahnya. Jadi gini, dulu kan saya itu kan diundang, itu di PUPR maupun Perkim di Balai Kota. Pada dasarnya ada survei dari PBS. Dalam arti saya diundang selaku Ketua RW 23 Kelurahan Semanggi. Intinya diberitahu bahwa di sana ada 48 wilayah. Nah di situ RW 23 dulu ya Mbak ya. RW 23 itu dinyatakan nomor 1. Saya bangga sebenarnya. Jadi nomor 1 itu terus di situ layar langsung tampil jret. Dalam arti nomor terkumuh se-48 wilayah. Nah setelah itu deretan 48 wilayah itu yang paling kumuh di sendiri sini. Nah kebetulan saya kan mewakili warga menyampaikan pada dinas terutama PUPR, Perkim dan Pak Wali, mohon hilang dari kata kumuh maupun zona merah. Saya sendiri juga bilang, Pak, katakanlah saya itu mampu bisa beli tanah di selain sana, saya itu juga
mau pindah saya gitu kan dulu. Memang dulu kumuh, Pak. Oh, nggih. Nah, setelah itu saya terus diundang terus, ada riset dewan pun saya juga menyampaikan kondisi yang ada di wilayah kita, di wilayah 23, air minum saja. Itu cuman berapa, ada 3 orang yang yang mengakses air minum SR-nya itu, Pak. Nah, dulu kan gini, 2013 itu kan ada program dari pusat 100 hilang dari kata kumuh, 0-nya itu bersih, 100-nya itu ada yang rumah sudah punya gulu angsa. Jadi sapeteng itu apa namanya itu loh, Pak. Gulu angsa itu untuk IPAL itu. Terus saya terus akhirnya ada respon dari pemerintah daerah maupun pusat, intinya kita mohon Pak kalau bisa hilang dari kata kumuh bagaimana lah. Terus akhirnya dari lambat laun kita mengajukan terutama RTLH, Mbak. RTLH itu kita prioritas masih RW 23 itu setiap tahun minimal 15, ada dari CSR, ada dari provinsi, ada dari dana ini kota. Setiap dapat dulu ada 8,5 juta, terus naik jadi 15 juta, terus naik lagi jadi 15 juta rumah tidak layak huni. Terus setelah itu kita terus Mbak mengacu terus. Kebetulan saya kan sama PUPR sama Perkim itu kan kepalanya agak dekat, Pak Saryanto sama Pak Agus Wicarso dulu. Beliau ke lokasi, memang betul-betul apa yang kami sampaikan, kondisi wilayah juga memprihatinkan. Dulu mau BAB saja antri. Oh, nggih. Antri. Enten kamar mandi napa jenenge? Dulu belum komunal, Mbak. Dulu itu swadaya masyarakat. Oh, nggih. Tahun 80 kan kita juga sudah RT. Nah, itu kita gotong royong membuat MCK itu. Dulu gini. BAB itu di sungai, Mbak. Oh, nggih. Di sungai kalau malam pada dibuang. Bom modelnya di BAB di rumah plastik buang ke sungai gitu. Nah, kita prihatin akhirnya ada kesepakatan tokoh masyarakat kita bisa membuat MCK. MCK itu ada MCK 5 pintu tuh, Pak. Itu setiap pagi, Pak. Itu aja MCK tuh kita sosial, Mbak, dalam arti tidak komersial. Jadi setiap BAB cuma 100 rupiah. Iya. Terus dewasa 200. Kalau mandi 500. Itu aja pagi, Mbak, situ lihat betul ada masih. Jadi dari kotaku maupun mana itu masih menyimpan data tersebut dari iBos. iBos ada. Setelah kita dapat mengajukan, intinya bagaimana Pak kalau di wilayah kita tuh bisa mengakses sendiri. Minimalnya kita punya IPAL komunal. Karena dulu dijanjikan sama PDAM, kan dekat di pengolahan IPAL. Tapi kita tidak bisa membuang ke sana. Alasannya tanah itu elevasinya, elevasinya, kasar gitu. Pada akhirnya kita minta sama pemerintah, akhirnya kita mengajukan DAK, Mbak. Dana alokasi khusus itu dapat bantuan tahun 2016 350 juta. Nah, 350 juta kita buat untuk sapeteng komunal. Dan untuk baru saluran, Mbak. Baru saluran masuk ke lokasi. Jadi main hole-nya itu sudah kita dekatkan. Titik-titik mana yang nanti akan kami salurkan itu. Akhirnya baru berhenti segitu. Tahun 2017 belum ada kelanjutan. 2012 kita mengajukan lagi. Akhirnya di ACC dari provinsi untuk SR-nya, Mbak. SR. Jadi SR-nya itu juga bisa masuk. Jadi setiap rumah sudah bisa buang BAB itu di rumah semua. Ada yang punya 1, punya 2. Itu pun kita barengi, kita minta bantuan air bersih. Air layak minum. Itu. Jadi sekarang nah, kalau kita air PDAM itu tidak bisa mengambil langsung karena PDAM juga keberatan. Di lokasi sini kan kemungkinan banyak kebocoran, Mbak. Oh, nggih. Prediksi dari pemerintah. PDAM karena kebocoran kecurian gitu aja. Karena kan dana rutenya kan belok-belok. Akhirnya ada kesepakatan ini bisa diakses untuk air layak minum pakai master meter. Nah, akhirnya kita sepakat. Jadi kita membentuk KSM, kelompok swadaya masyarakat. Tokoh masyarakat sini kita bentuk untuk menjadi KSM. Akhirnya kita sepakat master meter. Nah, master meter itu ke timur, misalkan master meter sini, ke timur tanggung jawab KSM, ke barat tanggung jawab PDAM. Misalkan ada kerusakan,
instalasi itu loh Mbak. Itu jadi kita sementara punya 3 KSM. Tiga master meter, yaitu untuk mengaliri masyarakat setempat. Nah untuk administrasinya juga gitu, jadi kita punya KSM itu ada yang tim untuk baca meteran, ada tim untuk kerusakan, itu kita semua kita kondisikan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Itu kalau BAB dulu bayar 300, sekarang kita kenakan tarif satu rumah 9.000 per bulan. Itu bisa dipakai sampai 100 kali monggo setiap harinya. Kalau di sana enggak gitu. Di sana tuh dulu di tempat sana setiap masuk ke lokasi bayar gitu. Nah, setelah itu semua bisa mengakses. Sekarang air minum juga gitu, Mbak. Kita kelola dengan KSM. Jadi ada namanya KSM Dabaksari Makmur itu. Nah, KSM 2. Jadi kita punya KSM 2. Itu dua KSM, jadi bukan satu pengurus, 2. Itu kita serahkan beli-beli itu untuk tanggung jawab nanti pajak ke PDAM itu. Dan kalau IVA-nya untuk tanggung jawab itu Mbak nguras tinja itu, jadi pembuangan kotorannya itu. Terus langsung ada kelanjutan, akhirnya kita sama dipanggil Pak Wali di Loji Gandrung. Saya bilang, Pak Wali, sedangkan beras hanya 5 kilo saja, banyak orang warga itu yang meri. Nah, terus saya di sana terus langsung bilang Pak Wali, kalau Pak itu tanggung jawab ya monggo nanti kita tambah. Nah, alhamdulillah akhirnya direspon Pak Wali, akhirnya itu Pak Wali tinjau lokasi. Dengan berjalannya waktu akhirnya sana direlokasi. Yang sebelah sana Mbak. Relokasi juga gitu Mbak. Sebelum direlokasi Pak Wali langsung terjun ke lapangan lihat kondisi tanpa ventilasi segala macam lah. Itu. Akhirnya ada kesepakatan warga kita kumpulkan dari Perkim, PUPR, terus dari kelurahan, saya RW, RT, tokoh masyarakat, tapi kita tidak punya potensi apa-apa, cuma saksi Pak. Warga kita kumpulan di gedung, saya punya gedung 2. Gedung. Akhirnya di sana warga dikasih arahan untuk penataan kawasan. Terus Mbak, jadi yang menentukan juga masyarakat sendiri, bukan dari RW, RT, pemerintah, tidak. Alternatifnya tidak diharuskan pindah. Ini penataan berhubung kondisi seperti ini gimana. Akhirnya ada titik temu. Ditanya sama ada alternatif banyak Mbak dari kotaku maupun pemerintah PUPR maupun Perkim. Itu gini. Rumah yang dihuni, yang ditempati itu nanti mau dipindah di Huntara. Huntaran itu hunian sementara di Risa sana. Risa pun saya juga berkecimpung di situ karena dulu sebelum dibuatkan rumah saya kan dari Bandung, dari PUPR Bandung, dari Liperbang itu, di Bank Bandung itu saya dikasih ilmu. Ya latihannya di belakangnya Mbak, di apa namanya Teknopark. Teknopark itu di Teknopark saya dikasih ilmu pelatihan cara membuat panel, cara membuat rumah yang tahan gempa lah intinya itu. Akhirnya masyarakat juga kita libatkan, yang mengerjakan juga masyarakat di sekitar RW 23. Akhirnya ada titik temu, dapat ongkos bongkar, terus di sana sudah menempati hampir 2 tahun, hampir 3 tahun Mbak, belum bayar. Karena fasilitas ada listrik, ada air bersih komplit di Intara. Nah, kalau di WTP itu kan perjanjian awal tuh yang punya rumah legalitasnya jelas tidak bisa mendapatkan hak di situ. Jadi penghuni lama itu kan di Huntara dulu. Setelah di Huntara nanti kalau Huntara yang WTP itu sudah dibangun nanti dikembalikan ke situ. Tapi sanksinya yaitu punya rumah selain di situ legalitasnya jelas tidak mendapatkan rumah. Nah, banyak yang terisolir. Oh iya, katanya yang terrelokasi itu yang nggak punya KTP yang nggak KTP di sini itu disuruh pulang gitu. Iya, tidak disuruh pulang, pokoknya tidak mendapatkan hak rumah dan cuma mendapatkan hak ongkos bongkar. Iya, katanya juga mendapatkan uang ongkos pulang dapat itu. Ada beberapa warga sini, Mbak. Memang ada dari Pekalongan, dari mana ada. Terus itu ada kesepakatan akhirnya ada 56 warga Mbak yang dalam arti masuk kategori layak untuk mendapatkan hak gitu. Nah, jadi makanya sekarang
sudah Berapa Pak yang terelokasi? Wah, dulu hampir 60-an. Tapi ada yang punya legalitas jelas ya, Mbak. Selain yang ditempati, misalnya saya punya rumah rakyat kecil di sini, tapi sana juga punya, jadi tidak dapat. Ya, itu gitu aturan itu. Nah, setelah itu 56 nih, alhamdulillah sekarang sudah dikerjakan kurang lebih 9, Mbak. 9 titik rumah. Itu dari CSR. Itu dari Pak Wali, itu kan diminta bantuan tapi 50 juta itu per unit. Rumah itu per rumah itu. Jadi bantuan itu alhamdulillah jadi 2016 2013 awal-awal kita mengajukan terus Mbak. Itu sampai sekarang alhamdulillah ini sudah dinyatakan hampir ya 60% wilayah sudah berubah total. Apalagi sekarang sudah HP ini jadi sudah viral Mbak. Kita sudah dapat bantuan untuk penataan itu, tinggal rumah yang belum ini, rumah realisasi. Penataan itu. Nah, terus dilengkapi dengan dinasti wisata, Pak. Dinasti wisata sini, karena dibiarkan kapal Raja Molo, destinasi wisata. Terus itu, nah, setelah kemarin ada kunjungan dari pemerintah provinsi, itu masalah lomba apa kelurahan itu, alhamdulillah beliaunya juga diunjuk ke situ sama Pak Wali Gibran kemarin. Saya bilang Pak ini gimana untuk rumahnya realisasinya baru 9, oke. Terus dipanggil berkim sama Pak Wali ya. Udah Pak ini udah ready Pak, tinggal oke. Jadi nanti menunggu Pak, ini, Pak. Rumah-rumah itu. Mama menunggu. Yes. Pokoknya kita pelayan masyarakat Pak. Dalam arti kita tetap komit. Jadi kita dapat undang kemanapun kita hadir. Masalahnya kalau kita tidak aktif, otomatis kan sudah ketinggalan. Informasi betul. Saya kan apalagi nek masa usia saya udah tua Mbak, 65 tahun. 65 tahun. Jadi alhamdulillah saya tetap namanya mau ya harus kita komit, bukan hanya nyendeli jeneng tok kan gitu. Jadi alhamdulillah. Lah yang kemarin Mbak, kemarin itu kan saya kan minta jadi ada ring 1, ring 2. Jadi terdampak langsung itu dan tidak langsung. Nah, kita minta sama kotaku harus ada data konkret warga kita. Termasuk dulu yang yang terdampak langsung tuh yang itu ternak relokasi itu kurang lebih 60 berapa 4 nih gitu. Terus yang tidak langsung 60. Nah kemarin saya mohon sama dinas Pak gimana nanti kalau RI 1 Pak Menteri PUPR maupun apa yang mau ninjau kelas maupun meresmikan, nah ini kan jelek. Yang sini udah bagus, yang sini jelek. Dulu kan belakang tuh Mbak rumah-rumah itu. Nah akhirnya kan sekarang ada muka karena di paving bagus. Nah, ada aksesnya kan bagus. Akhirnya kita mengajukan, direspon. Nah kemarin ada pendataan lagi dari kotaku, terus dari mana itu dari Jogja itu datang ke sini 3 hari. Nah itu ada dinasnya tuh Mbak. Itu termasuk yang sudah titik merah dan kuning itu kan lain. Tapi bukan politik, beliau menyampaikan ini bukan merah dan kuning partai tidak Pak, karena kebetulan yang merah sudah disurvei homicide, yang kuning belum. Nah makanya kemarin saya dikasih waktu 1 hari, hari Senin kemarin itu harus selesai. Alhamdulillah itu ada yang merah ada 19 rumah, pinggir tanggul itu Mbak, tapi yang tidak terdampak langsung. Jadi yang dulu kan kita minta itu karena kontraktor bekerja, nanti kalau kita tidak ada kata sepakat untuk nantinya misalkan warga kita rumah itu dulunya tidak bendet, ada alat berat manuver di situ kan akhirnya bendet bisa tuh Mbak. Nah kita kan bisa minta dikerjakan biar seperti kemarinnya gitu. Akhirnya ya ada 1-2. Nah itu setelah itu yang 19 sudah clear, terus kemarin yang titik kuning 36 Mbak. Kurang lebih namanya bantuan Mbak. Jadi warga kita tuh yang tidak masuk kategori apa tuh yang sudah di peta itu pada minta. Karena memang ya tidak layak. Jadi kita cuma memfasilitasi, ya semoga kita koordinasi dengan Mbak Mia, Mbak Ana, terus Pak Mul, akhirnya beliau sama Mbak Astri itu. Beliau akhirnya, ya sudah tidak apa-apa Pak, pokoknya ini ajuan baru. Jadi permohonan seperti apa Pak kegiatan warga pasca program Kotaku berlangsung? Gini Mbak, kebetulan di wilayah dulu RW 23 ya saya, itu semua instansi itu membantu kita, terutama dari PMI. PMI kebetulan kita juga anggota SIBAT, siaga berbasis masyarakat itu, ya toh. Itu kan kebetulan dulu dari dokter Tetis itu setiap 1 bulan
masuk ke lokasi RW 3 pengobatan gratis. Door to door, Mbak, gitu. Dan kita warga tuh juga kita ajak untuk ikuti pelatihan cara penanggulangan bencana, cara menanam di sini dapat itu. Dari PD dari damkar pun juga gitu. Saya juga itu ikut satlakar, Pak, damkar itu. Jadi warga itu mendapat pelatihan bagaimana cara mematikan api dengan alat tradisional, bagaimana memakai ampar, semua dapat latihan dari situ. Jadi alhamdulillah dari instansi yang terkait itu juga membantu kita. Kebetulan kita yang mengkoordinasi akhirnya 2 tahun juara 1, Pak, se-Kota Surakarta. Cara mematikan lomba setiap tahun kan ada tuh damkar tuh. Kemarin itu dua kali saya dapat 28 juta nih tadi. Berarti diberi sosialisasi dari instansi ya, Pak? Betul, Mbak. Jadi dukungan banyak, Mbak, dukungan. Bukan cuma dari anu saja. Jadi pemerintah yang ada kaitannya dengan masyarakat itu kita dilibatkan, ya alhamdulillah. Jadi misalkan pada penduduk, Mbak, misalkan dari damkar kalau ada, ya jangan sampai ada kebakaran ya. Tapi kita kan sudah punya ilmunya, ya, mematikan kompor, gas itu ada di situ. Apakah program Kotaku niku mempengaruhi kegiatan ekonomi warga setempat, Pak? Ya, mempengaruhi, Mbak. Otomatis, Mbak. Sekarang kan fasilitas lebih bagus, akses juga lancar. Jadi orang mau masuk ke sini tuh enak, enjoy aja. Orang mau jualan, orang luar mau jualan di sini enak. Apalagi nanti ke depannya kalau sudah betul-betul penataan selesai mungkin viral lah, Mbak. Akhirnya kan masyarakat juga mau buka usaha. Masalah apa saja sih, Pak, yang timbul setelah adanya program Kotaku? Yang timbul ya jelas, Mbak. Kita bangga, Mbak. Sekarang baru sana ya dari Turun Tanggul itu. Malam itu semua sekarang Masya Allah sudah ditempati pedagang kaki lima tuh, bakso bakar, ada wedang ronde, ada mie, ada segala macam. Iya. Kita juga. Saya juga lihat, Pak. Iya, Mbak. Nah itu sebenarnya tidak boleh, tapi ya biarin seperti itu dulu karena belum selesai penataan. Warga terhadap pemerintah. Ya, harapannya ini sudah gini, Mbak. Harapannya tuh warga itu kan semua sudah dalam arti senang sekali. Dalam arti apa yang mereka inginkan sudah tercapai. Dan tinggal satu yang belum terrealisasikan untuk warga yang dipindahkan, yang di WTP itu loh, Mbak. Itu kan belum pindah, cuman itu harapannya. Jadi bukan ke masyarakat keseluruhan, tapi warga yang terdampak itu kan harapannya segera terrealisasi untuk pindah ke habitatnya yang lama. Gitu. Harapannya itu warga.